335 dibagi 4 berapa? 335 dibagi 4. Coba Pak Budi punten. 335 dibagi 4. Biar angka aku eta tadi nganggo kalkulator HP Pak Budi. 335 dibagi 4. Nah, sambil nunggu Pak Budi ini. Nah, supaya gampang Bapak Ibu. Supaya gampang. 83,75 Pak. 83,75. Ya. Gitu Bapak Ibu ya. Begitu di akhir. Nah, kemudian di catatan isi hal-hal yang belum terpenuhi. Isi dengan hal-hal yang belum terpenuhi, gitu aja lah. Jangan mengikuti yang di atasnya, itu bagian Pak Budi. Catatan yang di atas ininya, kesiapan pendukung belajar milik guru adalah 90%. Itu mah bagian Pak Budi, itu mah bagian tim. Cuma untuk individu Bapak Ibu, catatannya tuliskan di sini, tuliskan hal yang belum terpenuhi, gitu Pak Budi ya. Saya minta ini aja Pak Budi, hal yang belum terpenuhi. Iya Pak. Tapi untuk individu ya Pak Budi ya, untuk individu guru, untuk individu guru. Kalau yang di atasnya, yang ini catatan ini silakan Pak Budi ikuti ini ya. Kalau Pak Budi mah kan kalau tim mau ikuti yang ini, tim itu. Karena itu catatan ini harus setelah dibakukan oleh LPMP. Gitu, telah dibakukan LPMP. Cuma supaya data kita akurat di sini, saya minta Bapak Ibu guru itu mencantumkan hal-hal yang belum terpenuhi. Contohnya di sini akses internet 75. Kenapa akses internet 75? Maka tuliskan Bapak Ibu. Akses internet. Bapak Ibu tulisannya jelas terlihat ya. Akses internet tidak terlihat Pak. Stabil. Misalnya di rumahnya tidak stabil. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek gitu. Kemudian kalau listrik tidak usah ditulis lagi, di sini sudah 100. Aplikasi pembelajaran daring misalnya. Kenapa 75? Aplikasi hanya hanya bisa WA saja misalnya. WhatsApp bisa gitu ya. Nah gitu. Nah, ini gambarannya nih. Begitu Ibu ya. WhatsApp dan misalnya Google Form misalnya. Google Form. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Berarti yang lainnya belum ada. Yang lain bisa yang aplikasi lain belum ada, bisa gitu. Belum ada. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, ini begitu ininya. Jadi di sini tuliskan hal-hal yang belum terpenuhi, ya, belum terpenuhi. Sehingga Pak Budi juga punya data, Pak Budi. Dengan cara seperti ini, sekolah akan punya data sehingga jelas nanti membuat rekomendasinya. Sehingga nanti akan ada tindak lanjut gitu ya. Kecuali memang kalau akses internet Pak Budi mual bisa, sekolah mual bisa mencari solusi. Mual bisa ngayakeun akses internet. Nggak akan bisa. Mual tiasa Bapak Ibu eta mah. Kena usulnya ke Telkomsel utama ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu.
ininya. Kemudian di sini juga terkait dengan kepemilikan perangkat oleh perangkat daring di rumah. Kalau tadi guru ya, kalau tadi guru. Nah, ini kalau ini guru. Ini guru Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau yang bawah ini siswa Bapak Ibu. Masih posisi nomor 1, 11. Ini Pak. Nah, saya minta ini siswa tidak usah diisi lah. Untuk yang guru mapel, untuk khusus untuk kepemilikan perangkat. Ya. Jadi untuk kepemilikan perangkat hanya diisi oleh wali kelas. Kepemilikan perangkat, kepemilikan ya alat-alat atau perangkat pendukung pembelajaran hanya diisi oleh wali kelas. Untuk siswa, untuk guru mapel tidak perlu. Jadi hanya kepemilikan perangkat siswa itu diisi oleh wali kelas. Tujuannya supaya datanya akurat, Bapak Ibu. Datanya akurat. Kalau diisi juga oleh guru mapel, nanti datanya malah jadi bias. Sebab wali kelas ada, guru mapel ada, nanti bingung Pak Budi. Mana ya data yang mau diambil. Jadi saya sarankan di sini untuk teman-teman dari mapel, untuk yang ini tidak perlu ngisi, tapi diisinya oleh yang jadi wali kelas. Jadi sekali lagi ini yang diisinya oleh wali kelas untuk yang kepemilikan perangkat siswa, gitu ya, kepemilikan perangkat daring siswa. Dan saya harapkan juga wali kelas ini mengisi ini di dalam catatannya. Kelasnya 7D misalnya, jumlah siswa 32. Siswa yang punya HP sendiri ya Pak Budi di sini. HP sendiri untuk PJJ. Misalnya dari 32 itu 10 orang. 32 10 orang atau 15 orang dari 32 itu misalnya 12 orang. Siswa yang pinjam HP dalam PJJ misalnya ada 5 orang. Siswa yang tidak punya HP sama sekali misalnya berarti 12 orang. Siswa yang memiliki laptop atau komputer, ini terserah mau punya dia atau punya orang tuanya. Kalau laptop komputer ya, karena ini pendukung untuk ini laptop komputer untuk pendukung dari HP itu ya. Silakan mau, yang penting ada di rumahnya berapa orang. Siswa yang daerahnya punya jaringan internet berapa orang. Siswa yang daerahnya tidak ada jaringan internet berapa orang. Ini wali kelas. Tolong diisi oleh kelas sehingga datanya ini akurat nanti. Datanya akurat. Ya. Ini terkait dengan 111 kepemilikan perangkat pendukung pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu kalau ada pertanyaan supaya Bapak Ibu tidak lupa pertanyaannya, ketikkan di chat yang ada di Zoom. Jadi Bapak Ibu silahkan lihat di bawah Zoom-nya, di sana ada beberapa fasilitas. Salah satunya adalah Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan. Ada tulisan chat di tengah-tengah kalau tidak salah chatnya itu. Kemudian ketikan di chat tersebut pertanyaannya, gitu ya. Nanti sama Pak Budi direkap, dibaca itu ya, dibacakan dan mudah-mudahan saya bisa menjawabnya, begitu ya. Silahkan pertanyaan ini. Kalau ada berarti 100. Kalau tidak ada berapa menurut Bapak Ibu? Persepsi Bapak Ibu ini. Di sini beri catatannya. Misalnya hanya dari pemerintah pusat bantuannya. Bantuan biaya pendukung pembelajaran daring dari rumah. Misalnya, Pak Budi bosnya kan dari pemerintah pusat saja ya. KBB ada nggak bosnya itu? Karena beberapa sekolah itu ada yang punya bos, ada ini ada semacam SMP Satap Cililin, ada tambahan bosnya. Tuliskan di sini. Nah, berarti ini harus Bapak Ibu harus tanya ke yang tanya ini ya. Kemudian yang di bawahnya guru
menerima bantuan akses internet dalam bentuk apa? Ah, ini mah dianggap sama aja Bapak Ibu ini. Ya. Ada nggak bantuannya? Ini tinggal jawabannya adalah 100 dan 0. Kalau di sini ada bantuan? Kalau ada berapa? Tuliskan di sini. Ya. Berapa bantuannya? Misalnya 100.000 rupiah per bulan. Tuliskan di sini di dalam catatannya. Nah, ini silahkan tuliskan di sini. Dan di sini nilainya berapa di sini? Kalau dapat bantuan berarti 100 misalnya. Itu kan sudah dari menteri, kalau tidak salah ada itu ya untuk guru dosen, ya, gitu. Nah, siswa di sini, siswa menerima bantuan. Nah ini siswa menerima bantuan ini mungkin juga ini diisi oleh wali kelas ya, diisi oleh wali kelas saja bantuan ini. Siswa menerima bantuan wali kelas, terserah bentuk uang, pulsa, voucher, dan diberi catatan mendapat bantuan pulsa sebesar berapa, ya, gitu Bapak Ibu ya. Dan nilainya adalah tentunya rentang antara 0 sampai 100. Ini siswa ini diisi oleh untuk siswa ini bantuan untuk siswa ini adalah diisi oleh wali kelas. Mapel saya pikir tidak perlu. Kemudian kesiapan infrastruktur luring ya. 121 kepemilikan perangkat pendukung belajar luring. Nah, ini untuk luringnya Bapak Ibu, kalau tadi daring. Jadi cara ngisinya sama dengan tadi dengan apa namanya dengan daring. Walaupun harusnya ini berbeda ya, tapi tidak apa-apalah. Ini semacam ini. Lebih utamanya kan di sini di radio kalau luring itu. Tapi ternyata putar laptop dianggap satu paket Bapak Ibu. Satu hal yang sama ini ya. Jadi ini penilaiannya adalah televisi radio ini juga dianggap sama. Televisi radio itu dianggap sama, televisi radio. Nah, berarti cara menilainya misalnya ini perangkat barang gawe atau komputer. Rata-rata ibu-ibu itu, Bapak Ibu guru itu 100 ya. Rata-rata 100 ini. Kemudian televisi radio juga satu paket. Rata-rata Bapak Ibu punya televisi dan radio 100. Kemudian akses internet tadi berapa di atas? Pasti sama dengan yang di atas. Bapak Ibu itu internet di sini $75 ya. $75 atau misalnya akses internet itu. Ini 75. Listrik mah 100. Tinggal diambil berapa gitu Bapak Ibu ya. Kemudian diberi catatan juga sama di sini. Catatannya yang belum terpenuhinya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Ini sama aja luring. Dan untuk yang siswanya ini oleh apa namanya wali kelas. Itu wali kelas itu ya, siswanya itu ini ya. Hanya oleh wali kelas ini. Maksudnya supaya datanya akurat. Kemudian kesiapan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru. Nah, Bapak Ibu, menurut pandangan Bapak Ibu gitu ya. Ini apakah seluruh ruangan Bapak Ibu lihat di sini? Seluruh ruangan menyediakan sarana broadcast tidak? Nah, ini sarana broadcast tidak menurut Bapak Ibu? Ya, sarana broadcast tidak ada nih. Seluruh ruangan. Ini berarti misalnya nomor 1 ini ada menyediakan tempat duduk dengan jarak 1. Ini tempat duduk bisa diatur ya, berarti misalnya 100 ini.
dengan jarak ini. Kemudian menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun. Ada tidak seluruh ruangan? Ternyata baru ada di ruang kepala sekolah dan ruang guru, ruang kelas belum ada. Berarti ini 50 misalnya. Terdapat fasilitas masker pelindung wajah, plastik, pembersih tangan, hand sanitizer, disinfektan, dan termogan. Ternyata ini juga misalnya belum maksimal. Karena termogan juga jumlahnya harus sama dengan jumlahnya harus sesuai dengan jumlah rasionya dengan siswa. Satu kelas berarti minimal ada 1 termogan, gitu ya, satu kelas itu rasionya. Akses fasilitas terdekat ada klinik, misalnya ini 100. Tinggal Bapak Ibu ambil berapa rata-ratanya. Ya, rata-ratanya ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Isi seperti ini dan diambil rata-ratanya. Ini gambarannya adalah seluruh ruangan. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan. Ada analisis akar masalah, rekomendasi, waktu pelaksanaan, tindak lanjut. Saya ingin membaca, mendengar apa yang dari sudut pandang Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas, dan juga sebagai guru BK. Pertama, kesimpulan itu adalah isi dengan rata-rata, ya, diisi dengan rata-rata nilai. Jadi ini 121, terus 122 ini semuanya dijumlahkan dan dirata-ratakan. Isi di sini di dalam kesimpulannya. Jadi isi dengan kesimpulannya. Begitu Bapak Ibu. Sekali lagi, dalam kesimpulan adalah diambil dari rata-rata. Saya ambil contoh ini berapa nilainya Pak Budi. Misalnya ini, tolong Bapak Budi, tolong 83,75 ditambah 100. Misalnya ini 100 ditambah 100 ditambah 100. Ini ada uang bantuan misalnya 100. Misalnya ini ya. Kalau bantuan siswa, misal, ini berapa nih rata-ratanya nih? 80 ya. Mungkin, tambah 80, tambah 75, ditambah ini. Itu ya pisan. Yang tidak atau belum terpenuhi. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini kan ada berbagai macam subindikator. Subindikator, kepemilikan perangkat, bantuan biaya, kepemilikan perangkat pendukung belajar umum baik daring maupun luring, penyediaan sarana prokes kesehatan, itu semuanya. Nah, dari hal-hal tersebut mana yang belum terpenuhi? Tuliskan di sini Bapak Ibu, di akar masalahnya. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau misalnya di sini masalahnya belum seluruh guru memiliki aplikasi untuk pembelajaran daring, apa yang harus Bapak Ibu sebaiknya sekolah lakukan menurut pendapat Bapak Ibu? Misalnya dalam rekomendasinya sekolah perlu memfasilitasi aplikasi pembelajaran daring untuk guru. Nah, waktu pelaksanaannya bulan Desember. Apa bentuknya, tindak lanjutnya? Misalnya pelatihan Google Classroom. Misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya gitu ya. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan demikian nanti akan ada usulan yang sifatnya dari bawah. Ada usulan yang sifatnya dari bawah nantinya itu. Sehingga ini akan menjadi bahan masukan buat kita semuanya untuk kemajuan sekolah. Itu nomor 111. Nah, kemudian kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran nomor 2. Cara menilainya sama, catatan yang diisinya sama, yang belum terpenuhi.
Kemudian kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran luring. Ini benar-benar harus datang dari hati, kondisi Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Kemudian kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Jujur Bapak Ibu ya, saya harapkan isinya jujur. Ini menggunakan teknologi pembelajaran jujur. Dan akhirnya ada kesimpulan. Analisis masalah, rekomendasi, waktu pelaksanaan, tindak lanjutnya. Kemudian berikutnya adalah perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Cara ngisinya tadi pakai angka setiap poin dan diambil rata-rata. Ya. Nah, ini semuanya. Kemudian ada kesiapan siswa, kondisi dan lingkungan siswa. Nah, kalau ini boleh, ini bukan hanya wali kelas, ini walaupun judulnya kesiapan siswa, dan semua guru silahkan ngisi ini, dapat mengikuti pembelajaran, didampingi orang tua, nyaman, melaksanakan pembelajaran. Ini semuanya tentunya kondisinya akan berbeda antara satu mapel dengan mapel yang lain. Ya, silakan sini tentunya yang ini, yang nomor 4 ini, kesiapan siswa, dari mulai 411 dan seterusnya, diisi oleh semua guru, baik mapel, BK, maupun yang merangkap, guru mapel yang merangkap sebagai kepala sekolah. Ya. Silahkan diisi semuanya. Ini diisi. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya 5, peran kepala sekolah, guru, dan orang tua dalam pembelajaran. Nah ini juga dari sudut pandang guru mapel, guru BK. Ya. Dari sudut pandang itu semuanya. Silahkan saja menurut Bapak Ibu bagaimana kondisinya. Nah ini ada fasilitasi pelaksanaan belajar di rumah, berarti cara nilainya sama tadi, dan diambillah rata-rataannya nanti. Itu Bapak Ibu ya. Sampai seterusnya, ini terakhir adalah pemerintah daerah. Silakan aja pemerintah daerah nilai oleh Bapak Ibu. Nilai aja. Menyediakan anggaran khusus internet, gimana nilainya menurut Bapak Ibu, dan sampai dengan 5 poin itu, dan diambil rata-ratanya, dihitung rata-ratanya berapa. Dan beri catatan. Sehingga nanti ada informasi-informasi yang kondisi-kondisi real, kondisi di lapangan. Dan saya minta isinya dengan jujur, Bapak Ibu ya. Isinya dengan jujur. Dan ini juga tuliskan di sini kesimpulan analisis masalahnya. Kemudian supaya jelas Bapak Ibu di sini nanti setelah selesai ngisi, kemudian upload ke Google Classroom-nya, nanti di-upload ke Google Classroom. Nah, di sini tolong diisi diisi mapelnya Bapak Ibu. Mata pelajaran. Ibu mata pelajaran apa? Supaya kami juga bisa tahu mata pelajaran apa. Mata pelajaran titik-titik kelas berapa? Kelas titik-titik. Kemudian kalau Ibu merangkap sebagai wali kelas kelas berapa? Kemudian kalau ada Bapak Ibu ada tugas tambahan, apa? Apa kepala lab atau gimana? Silahkan. Gitu ya. Silahkan ada data tambahannya seperti ini sehingga jelas ini kondisi kelasnya, sehingga nanti akan tahu kondisi kelasnya. Nah, begitu Bapak Ibu, silahkan ada yang ada pertanyaan tidak terkait dengan barusan yang dijelaskan dan di chat. Ya, terima kasih Pak Iwan yang sudah memaparkan instrumen BDR. Mohon maaf Pak Iwan, ini kemarin ketika menerima instrumen ini saya masih kebingungan juga gitu. Apakah harus di print? Nah, kemudian saya ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah,
gimana kalau misalnya filenya dikasihkan, kalau misalnya saya kasihkan file secara langsung dan tidak ada penjelasan dari Bapak, mungkin nanti banyak pertanyaan yang muncul, Pak. Jadi instrumen supervisi ini baru disampaikan kepada Bapak Ibu guru di SMP 1 Ngamprah, dan alhamdulillah setelah mendengar penjelasan ini mungkin sebagian besar bisa memahami dan mengisi, Pak, semua instrumen yang Bapak kirim tersebut. Gitu, Pak. Jadi baru saya sampaikan, Pak. Ya, itu mungkin. Ya. Nah, Ya, kemudian jadi, untuk Bapak Ibu barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan sehubungan dengan instrumen BDR yang barusan dipaparkan oleh Pak Iwan. Silakan barangkali ada yang langsung bertanya saja dan dibuka mikrofonnya sendiri. Silakan Bapak Ibu. Langsung saja dibuka mikrofonnya apabila ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Atau kelihatannya masih bingung nih, Pak. Dari beberapa indikator yang ada di dalam instrumen tersebut, nanti sepertinya dipelajari terlebih dahulu, walaupun barusan sudah disampaikan oleh Bapak, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, tapi sepertinya ini masih belum memahami betul gitu, Pak, kalau saya lihat nih. Gitu, Pak. Ya, mungkin nanti pahamnya itu setelah ngisi, Pak. Ya, betul, Pak. Pada saat ngisi pasti baru bisa lebih ada banyak pertanyaan dan memahami. Ya, betul, Pak. Nah, tinggal silahkan diagendakan aja Pak Budi nanti. Ya. Ada mungkin karena mungkin besok ada rapat lagi dan Bapak, ya Pak. Dengan posisi sudah teman-teman sudah mengisi, tapi banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, bolehlah nanti kita atur aja. Ya. Budi ya. Ya mungkin. Gitu. Dan Bapak Ibu, nanti saya akan menyampaikan alamat link Google Classroom-nya melalui Pak Budi. Tadinya saya ingin membahas mengenai ini Google Classroom juga. Kalau jaringannya bagus, bisa langsung dilihatkan jaringan Google Classroom. Jadi nanti ada kalau ada hal-hal yang belum paham, nanti tutor sebaya aja ya Pak Budi ya. Ya, betul Pak. Untuk masuk ke Google Classroom-nya. Ya. Gitu. Adan dulu Pak Budi ya, kita jeda dulu sebentar. Ya Pak, enggak Pak. Dan sholat makan dulu ya Pak. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Pak Budi, dengan kondisi seperti itu, kalau bisa diagendakan
pertemuan sekali lagi dengan Bapak Ibu guru. Judulnya adalah pemenuhan mutu, pemenuhan peningkatan mutu, Bu, Pak Budi judulnya. Yap. Judul topiknya adalah pemenuhan peningkatan mutu. Agen silahkan harinya nanti kita atur lagi. Tapi saya minta judulnya adalah pemenuhan peningkatan mutu. Materinya adalah Google Classroom, Google Form, dan upload instrumen supervisi BDR bareng-bareng nanti. Ya. Jadi sekalian juga kalau ada hal-hal yang tidak jelas bagaimana cara ngisinya, langsung praktek aja Pak Budi caranya. Ya. Misalnya ini bingung, ada nomor 115 bingung cara ngisinya, langsung aja ditanyakan, langsung diisi gitu. Ya. Dan hari itu juga langsung upload itu ke GCR-nya. Ya. Itu Pak Budi. Sekalian Pak Budi melaksanakan kemarin yang dari LPMP. Di dalam LPMP itu kan setelah menyusun rekomendasi, salah satunya saya yang pernah kita bahas bersama-sama di ruang kepala sekolah adalah belum semua guru menguasai aplikasi kan ya, aplikasi daring kalau tidak salah. Nah, kita penuhi saja sekarang. Nanti diagendakan materinya seperti tadi. Ini adalah bersama bisa jadi tutor sebaya gitu. Buat tutor bukan sebaya, mengkawat. Judulnya tutor sejawat nanti. Cuma kita langsung secara Zoom meeting kita ini saling membantunya. Ya. Nah, berarti teman-teman juga nanti kita ajarkan bagaimana cara share screen. Saya yakin Pak Budi belum semuanya bisa share screen, Pak Budi. Ya, Pak. Nah, nanti kita sama-sama diajarkan bagaimana cara share screen, sehingga teman-teman nanti bisa dipraktekkan dengan siswa nanti itu. Sekali-kali, satu semester sekali, Bapak Ibu guru ketemu dengan siswanya, itu ya, secara langsung melalui virtual. Gitu ya, sekali itu entong blank sama sekali tidak pernah ketemu, walaupun mungkin dari 30 orang tuh hanya 15 yang ikut, nggak apa-apa, yang penting pernah sekali gitu ya. Teman-teman di BP juga jangan sampai tidak pernah ketemu sama sekali dengan siswanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di bawah Zoom ya, kalau yang sudah paham nggak ada masalah ini. Tapi kalau yang ini kawan-kawan yang yang belum ini, coba lihat di Zoom bawah sebelah kiri ada gambar mikrofon, ada tulisan mute dan ada tulisan unmute. Kalau di posisinya ini adalah untuk mematikan dan menghidupkan mikrofon, Bapak Ibu. Kemudian ada video, gambar video itu untuk mematikan dan menghidupkan video. Kemudian ada partisipan itu kalau diklik itu akan menggambarkan peserta. Ada chat. Nah, kalau Bapak Ibu mengklik chat, otomatis nanti di sebelah kanan akan ada tulisan to everyone. Kemudian di bawahnya type message, maksudnya untuk mengetik pertanyaan di sana dalam partisipan itu. Kemudian setelah itu sebelah kanannya ada setelah chat ada di bawah Zoom itu ada share screen. Itu adalah kalau kita ingin presentasi, kemudian setelah share screen ada record, kemudian setelah itu ada reaction. Kalau Bapak Ibu klik reaction, bisa pilih jempol atau tepuk tangan. Saya coba. Nih, saya akhirnya lihat Bapak Ibu ada tepuk tangan. Ini adalah reaction-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu gambaran bagaimana nanti Bapak Ibu menggunakan Zoom itu. Nah, itu gambarannya. Jadi nanti dengan Pak Budi akan ada khusus, maksudnya ya kita akan ketemu lagi, diatur oleh Pak Budi waktunya kapan. Materinya adalah Google Classroom, Google Form, kemudian juga upload upload aplikasi ke Google Classroom, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mengisi instrumen BDR. Langsung ditanyakan di forum.
Karena biasanya pertanyaan itu muncul setelah kita mengerjakan. Pertanyaan itu muncul setelah kita mempelajarinya. Kalau sekarang belum mempelajari. Sehingga nanti saya punya data yang tidak usah di-print, Pak Budi. Hemat kertas. Tapi tidak akan hilang. Datanya saya ada di Google Classroom. Semacam saya sekarang punya data kurikulum KTSP SMP 1 Ngamprah. Berat memawa Pak Budi. Ada di Google Classroom-nya kelas pembinaan kepala sekolah. Nah itu ya, silakan Pak Budi nanti diatur waktunya kita koordinasi lagi. Ya. Oh iya, satu lagi Pak Budi. Iya, harus pakai strategi untuk nyewanya Pak Budi. Ya. Nyewa Zoom itu sekali we enjing. Kan dipanteng minta sonten Pak Budi, kegiatannya bisa macam-macam. Biasa Pak, biasa. Jadi linknya sama Pak Budi ya. Link nama hiji, link nama kan keuangan diatur di jam 8 ke jam 10 misalnya jeung abdi. Oke di jam 10 ke jam 2 bisa ya. Di jam 1 ke jam 2 silakan ada TU rapat gitu. Tapi linknya sama gitu. Orang tinggal keluar masuk kan eta Pak Budi sebagai host dipanteng terus. Ya, Pak. Itu mungkin tekniknya segak gitu Pak Budi. Kan bebas Pak Budi berapa jam? 12 jam? Bebas, Pak. 24 jam. Bebas, Pak. Oh, bebas komo. Jadi 100.000 deh bebas ya. Ya, bebas, Pak. Cuma linknya hiji itu bebasnya Pak Budinya. Biasa. Ya udah atur gitu nanti mah. Ya. Gitu. Acaranya beberapa acara linknya hiji. Ya. Biasa Pak. Dari Kajum mah udah dibayar bulanan Pak Budi. Udah bulanan ya. Ya udah dibayar duluan. Ya, akunnya akun newsroom Pak. Ya jadi justru lamun teu diangge ku urang teh teu maksimal lebar oge gitu ya. Mohon harus. Mungkin anu beunghar Zoom mungkul atuh kena teh. Dianggung. Panteng we lah. Beres Pak. Mata anu pemilik Zoom enak kekayaannya bertambah berapa triliun gitu ya, bertambah kekayaannya itu karena pandemi ini. Nah Bapak Ibu terakhir Bapak Ibu ada waktu berapa nih 10 menit. Ya, Pak. Walaupun detailnya nanti Pak Budi akan menjelaskan karena Pak Budi kemarin sudah ikut kegiatan sosialisasi AKM. Cuma ini saya sebagai pengawas pembina tentunya punya kewajiban untuk menyampaikannya. Detailnya nanti ke Pak Budi di sekolah silakan. Oke Pak Budi, sekalian pertemuan kedua. Salah satunya adalah ngebahas AKM secara detail Pak Budi. Misalnya literasi numerasi teh kumaha. Literasi apa? Dong hiji deui teh Pak Budi. Literasi membaca Pak sama literasi numerasi. Membaca literasi mana gitu ya. Oke di pertemuan berikutnya sekalian kita nyewa newsroom-nya sekalian. Nah, cuma saya akan memberikan gambaran aja dengan waktu 5 menit Pak Budi ya. Ya, Pak. Saya minta izin share screen, waktunya 5 menit supaya Bapak Ibu punya gambaran. Nah, ini terkait dengan asesmen kompetensi minimum AKM. Ini sebagai pengukuran kinerja satuan pendidikan. Ini saya ambil dari hasil diskusi memang Direktorat SMA di sini yang disajikan oleh Profesor Dr. Din Wahyudin. Ini tentunya saya lewat Bapak Ibu, tidak semua dibahas. Tidak semua dibahas. Nah, sebentar. Ini teori-teorinya terkait dengan asesmen. Cuma saya ingin memberikan gambaran supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan kereta. Ya. Kita sering mendengar, tetapi belum tahu barangnya bagaimana. Nah ini sebelumnya ada dibahas mengenai teori-teori terkait dengan asesmen. Seperti ini ada siklus asesmen. Tapi kita langsung aja ke asesmen dalam SISDISNAS, Sistem Pendidikan Nasional.
di mana program asesmen nasional itu pertama adalah ada AKM, asesmen kompetensi minimal, kemudian nanti ada survei lingkungan belajar, kemudian juga ada survei karakter. Nah, kalau AKM ini memang sudah banyak yang disosialisasikan. AKM ini sudah ada ada cara menghitung atau membuat soal AKM. Tetapi untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar, terutama survei karakter yang saya tahu, saya kebetulan adalah fasilitator di penguatan pendidikan karakter. Untuk survei karakter itu ternyata Bapak Ibu sekarang masih digodok. Jadi Pak Budi, saya belum bisa sosialisasi survei karakter. Karena ini masih digodok oleh tim di Kemdikbud, tim di pusat untuk survei karakter. Nah, itu Bapak Ibu ada 3 hal terkait dengan program asesmen nasional, yaitu survei karakter, AKM, dan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian ini Undang-Undang pasal 58 dasar hukumnya, kemudian pasal 59, kemudian ya ini terkait dengan beberapa evaluasi di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, kemudian juga ini kebijakan asesmen kompetensi minimum. Nah, ini mungkin Bapak Ibu perlu terlihat semua Pak Budi. Kalau tidak terlihat semuanya, saya kecilkan. Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan semuanya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan Merdeka Belajar sesuai dengan surat edaran di mana ada beberapa kebijakan. Pertama adalah ujian sekolah berstandar nasional USBN. USBN diganti menjadi dengan ujian sekolah. Kemudian yang kedua adalah ujian nasional. Ujian nasional diganti dengan asesmen kompetensi 7 survei karakter, dan ini adalah sebagai rujukan dari AKM. Rujukan dari ajaran RPP. Ini Bapak Ibu bebas mengembangkan RPP, dirujukannya adalah surat edaran Kemdikbud terkait dengan penyederhanaan RPP. Maka Pak Budi, di dalam GCR yang saya edarkan, salah satunya saya di dalam tugasnya itu adalah GCR SMP guru SMP 1 Ngamprah itu adalah bahwa Bapak Ibu guru harus mengupload RPP untuk 1 KD, jangan, tidak perlu semuanya, tapi untuk 1 KD saja. Saya minta untuk 1 KD, dan RPP-nya boleh yang RPP yang disederhanakan. Tapi saya minta juga dengan lampiran LK-nya, itu juga yang harus diupload di dalam ininya, di dalam di GCR, Google Classroom. Kemudian ini peraturan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Jadi zonasi itu adalah salah satu wahana untuk Merdeka Belajar, implementasi Merdeka Belajar. Itu gambarannya Bapak Ibu terkait dengan AKM. Ini program Kemdikbud menyediakan praktik baik untuk ujian sekolah, merancang asesmen kompetensi dan survei karakter untuk tahun 2021, mensimulasikan sistem dan mempersiapkan implementasi asesmen kompetensi dan survei karakter, kemudian mengembangkan instrumen asesmen kompetensi dan survei karakter. Nah, sistem asesmen nasional pengganti ujian nasional. Nah, pertama yang ke-1 adalah asesmen kompetensi minimum AKM. Ini adalah untuk mengukur kompetensi berpikir atau bernalar siswa ketika membaca atau literasi,
dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau numerasi. Nah, Pak Budi, saya kan sekarang lagi ngajar para kepala sekolah penguatan karakter. Nah, di dalam kasus-kasusnya saya salut sekali dengan yang membuat LK lembar kerja. Ini sudah AKM, Pak Budi. Kawan-kawan yang lainnya ini sudah ada praktek. Kalau bisa nanti kalau ada waktu saya beri gambaran ini. Bagaimana seorang kepala sekolah dituntut untuk menganalisis baik dengan melihat membaca cek literasi ataupun numerasi. Ini sudah aplikatif sekali dalam penguatan kepala sekolah itu. Sudah implementasi dari AKM. Di dalamnya ada literasi dan juga ada numerasi. Nah, ini. Sehingga di sini saya sebagai pengajar bisa mengukur kompetensi berpikir para kepala sekolah. Itu sudah ada ininya. Bagus sekali saya ini. Benar-benar implementatif. Ya. Makanya ini siswa juga akan diarahkan seperti ini. Ada asesmen kompetensi minimum AKM, yaitu Bapak Ibu perhatikan di sini mengukur kompetensi berpikir atau bernalar siswa, gitu ya. Mengukur kompetensi berpikir atau menalar siswa ketika membaca teks atau literasi dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau literasi numerasi. Itu Bapak Ibu. Nah, ini nanti diperdalam pada pertemuan kedua kita ini, gitu ya. Dan tentunya dengan persetujuan Pak Kepala Sekolah. Tapi kalau Pak Haji itu untuk kemajuan pasti akan oke, gitu ya, Pak Haji itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengganti ujian nasional itu survei karakter dan lingkungan belajar. Ini adalah untuk mengukur luaran belajar yang lebih bersifat sosial emosional, serta kualitas proses belajar mengajar di tiap sekolah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon diperhatikan ada pengganti ujian nasional, 1 asesmen kompetensi minimum, 2 survei karakter dan lingkungan belajar. Cuma yang 2 nih saya tanya langsung ke Pak Hendarman, belum ada katanya lagi masih disusun oleh tim ininya, oleh tim pengembangnya, belum bisa disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu asesmen kompetensi minimum Kemdikbud 2020 minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Jadi kata minimum artinya adalah mengacu kepada kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Kemudian AKM akan mengukur keterampilan dasar. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi dan numerasi. Literasi baca dan literasi numerasi. Makanya ini kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Budi gitu ya ini. Ini kan bukan hanya di ranah matematik dan bahasa Indonesia sebetulnya, tapi ranah kita semuanya. Karena semua guru, semua siswa harus punya kemampuan literasi baca, harus punya kemampuan literasi numerasi gitu. Betul kan Pak Budi ya? Seperti itu Bapak Ibu. Semua guru, semua siswa